Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, para orang tua, para hujat, para asatid, seluruh jamaah salat maghrib Masjid Jami' Nurul Jannah, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini selalu dalam limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan, dalam lindungan serta taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang terhingga, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah, kesempatan dan kemampuan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan tugas kita selaku hamba Allah, yaitu beribadah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Tentu menjadi harapan kita bersama semua ibadah yang kita lakukan, yang sudah maupun yang akan kita lakukan, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya hingga kita ila yaumil qiyamah. Tentu menjadikan kebahagiaan bersama serta cita-cita kita selaku seorang muslim bisa bertemu Rasulullah, dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini, mari saja kita buka terbiasa dengan baca suratul Fatihah. Kita niat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita baca, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada di antara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti dia kala. Kita doakan keluarga kita, anak kita, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ala haziniyah wa likulli niyatin soleha wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir lana wa lidayna. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus mereka-mereka yang telah berjuang baik harta benda maupun jiwa dalam rangka memakmurkan Masjid Jami' Nurul Jannah. Mudah-mudahan di mana makam kuburnya Allah jadikan taman lebar surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan
diampuni segala dosanya serta mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadziniyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar perbuatan ataupun amalan-amalan yang termasuk ke dalam kategori perbuatan syirik ya, yang bisa membatalkan akidah kita, yang bisa membatalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini termasuk perbuatan yang ke dalam kategori perbuatan syirik adalah al-isti'azatu bi ghairillah. Al-isti'azatu bi ghairillah. Al-isti'azah, apa sih isti'azah? Al-isti'azah al-iltihad, artinya berlindung, memohon perlindungan. Sebagaimana selalu kita ucapkan ketika kita akan memulai bacaan Al-Quran, kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu namanya isti'azah. Atau juga makna secara bahasa berarti lari dari sesuatu yang kita takuti kepada sesuatu, baik itu berupa orang, benda ataupun yang lainnya yang kita harapkan bisa melindungi kita, bisa memberikan keamanan atau keselamatan. Itu pengertian daripada isti'azah. Nah, isti'azah perlindungan itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah isti'azah syariah, yaitu mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isti'azah selain kepada Allah, maka itu kategori perbuatan syirik. Sesuai dengan bab ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah cerita contoh di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Jin. Ya, dalam kaitannya atau dalam masalah ini Allah memberikan kita contoh, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Jin ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian dari laki-laki bangsa manusia yang berlindung kepada sebagian laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rohaqo, dan tidaklah jin itu memberikan pertolongan, bantuan, perlindungan dan lain sebagainya, kecuali rohaqo, hanya menambahkan rasa takut, hanya menambahkan yang namanya dosa bagi orang yang minta pertolongan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini gambaran ya, ayat ini turun terkait dengan kebiasaan bangsa Arab jahiliyah.
di mana mereka ketika melakukan suatu perjalanan atau sedang bepergian, kemudian melewati suatu tempat atau barang ataupun lainnya yang dianggap tempat itu angker, yang dianggap tempat itu dihuni oleh makhluk halus yang bisa memberikan mudarat bagi orang yang lewat atau tinggal di dalamnya. Ya. Nah, supaya mereka tidak terganggu oleh penghuni tempat tersebut, tidak didapatkan bahaya darinya, maka apa yang mereka lakukan? Orang Arab jahiliyah itu biasanya minta perlindungan dengan berkata apa? Wahai jin penghuni tempat ini, aku berlindung dari gangguan bangsamu ketika mereka akan berbuat jahat kepadaku. Jadi minta, atau kata-kata kalau kita begini, permisi anak apa mau lewat biasanya itu, ya. Ada nyebutnya anak bagong atau anak apa gitu ya. Permisi kalau lewat di mana, anak bagong mau lewat. Kalau dulu saya masih kecil tuh ya sering diajarin ya, nggak tahu ajaran dari mana. Kalau kita lihat kuburan gimana, nggak boleh nunjuk kuburan. Kalau kita nunjuk kuburan apa kita bilang? Gigit kapal. Apa hubungannya nunjuk kuburan dengan gigit kapal? Emang kapal bisa gigit kan begitu? Atau kita akan melewati suatu sungai, ya katanya di situ ada makhluk halusnya. Dulu ada tuh di perumahan Taman Mini, adalah apa sungai dulu gede, di situ ada pohon rengas. Katanya ada lembu putih, ada demit di situ. Kalau mau nyebrang, permisi, begitu. Ternyata kejadian ini pun banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Permisi supaya nggak diganggu. Nah ini minta pertolongan, minta perlindungan, tapi apa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepada penghuni tempat tersebut. Ya, ini surah Al-Jin ayat 6. Adapun sebab nuzulnya atau latar belakang turun daripada ayat ini adalah ada seorang laki-laki yang bernama Rifai bin Umair. Dia ini melakukan suatu perjalanan, dan perjalanan dilakukan adalah malam hari di padang pasir. Suatu malam dia keluar dari rumahnya dengan mengendarai unta menembus gelapnya padang pasir. Hingga suatu saat sampailah dia di suatu lembah. Nah di lembah itu dia diserang ngantuk yang amat sangat, yang tidak tertahankan. Akhirnya apa? Karena ngantuknya yang luar biasa yang nggak bisa ditahan. Kalau sekarang bisa tahan itu minum kopi gitu ya, di sana kan nggak ada kopi. Atau minum extra jus atau lain sebagainya untuk ngilangin ngantuk ya, nggak ada. Akhirnya apa? Dia pun memutuskan diri untuk nginep di tempat tersebut, di lembah tersebut. Turunlah dia dari untanya. Kemudian dia ikatkan kuda itu, dia tambatkan pada suatu tambatan yang ada di lembah tersebut. Kemudian sebelum turun dia berkata, wahai jin penghuni lembah ini, aku berlindung kepadamu dari gangguan kaummu yang akan menggangguku. Jadi kan di jin itu juga ada yang berkuasa, ada presidennya, ada jenderalnya. Jadi dia minta kepada jenderalnya jin untuk berlindung daripada gangguan rakyat jenderal tadi atau pengikut-pengikut jenderal jin tadi. Hingga akhirnya setelah itu ia pun terlelap dalam tidurnya. Ketika tidur ternyata dia bermimpi. Apa mimpinya? Dalam mimpinya dia didatangi oleh seorang laki-laki, di mana orang laki-laki tersebut datang menghampiri unta yang dia tambatkan dengan membawa sebilah belati. Dia ingin merampas unta orang tersebut. Karena dalam mimpinya seperti itu, lelaki tadi, ya si Umair tadi, terkejut dan bangun dari tidurnya.
Ketika bangun dari tidurnya, dia lihat nggak ada orang laki-laki seperti dalam mimpinya, dan dia lihat arah untanya juga dalam keadaan baik-baik saja, nggak ada gangguan, sehingga dia berpikir, ini cuma mimpi, ini cuma bunga tidur saja. Akhirnya dia pun tidur kembali. Itu Rifai bin Umair. Kemudian dia tidur kembali, dan ketika tidur kembali apa yang terjadi? Ternyata dia pun mimpi sebagaimana mimpi yang pertama kali didatangi laki-laki dengan membawa sebelah belati yang ingin merampas daripada untanya. Akhirnya dia bangun, dilihat lagi nggak ada laki-laki dalam mimpinya. Dia lihat ke arah untanya pun masih ada, tapi apa? Dia lihat ada yang aneh dengan untanya itu nggak bisa diam, kayaknya gelisah sangat, atau sangat gelisah itu unta, nggak bisa diam. Tiba-tiba apa? Datanglah seorang laki-laki persis yang ada dalam mimpinya, membawa belati kemudian menghampiri untanya. Di lain pihak ada seorang tua juga datang. Orang tua itu menghadang daripada laki-laki yang bawa belati itu dengan memegangi tangan dan kakinya. Akhirnya terjadilah yang namanya perkelahian antara laki-laki dengan orang tua. Yang orang tua ini ingin melindungi daripada Rifai tadi agar untanya tidak diambil. Nah, lelaki tadi bawa belati ingin mengambil untanya. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Ketika terjadi perkelahian, tiba-tiba dengan izin Allah muncul 3 ekor sapi. 3 ekor sapi, istilahnya sapi yang bukan dipelihara. Sapi apa namanya? Liar ya, sapi liar ya. Muncullah 3 ekor sapi liar. Kemudian berkata lelaki tua itu kepada lelaki yang bawa belati, jangan kamu ambil unta pemuda ini, kamu ambil saja 1 sapi dari 3 itu sebagai ganti daripada unta temanku dari bangsa manusia ini. Akhirnya lelaki yang bawa belati mengambil unta itu, kemudian pergilah meninggalkan si Rifai dan orang tua tadi. Setelah itu sang orang tua menghampiri daripada Rifai. Bertanyalah orang tua tadi, wahai fulan, apa gerangan yang kamu lakukan tadi? Jikalau engkau minta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Tuhan Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau minta perlindungan kepada bangsa jin. Kenapa? Ketahuilah bangsa jin itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Mintalah perlindungan kepada Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rifa ini sebelumnya dia belum beragama Islam. Bertanyalah Rifai, wahai Tuhan, siapa itu Muhammad? Di mana aku bisa menemuinya? Temuilah Muhammad itu di Yastrib yang sekarang adalah kota Madinah. Akhirnya berangkatlah Rifai ini ke Yastrib untuk bertemu daripada Rasulullah SAW. Kemudian menceritakan kejadian yang dialami, maka dia pun akhirnya masuk Islam. Ternyata 2 orang tadi yang laki-laki bawa belati itu adalah jelmaan jin. Yang laki-laki tua juga jin, tapi yang satu adalah jin muslim. Maka di sini ya'udzuna birijali minal jinni, minta perlindungan kepada sebagian laki-laki dari bangsa jin. Siapa si jin itu? Ya, jin adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang mengatakan jin ini adalah bagian daripada malaikat. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memerintahkan pada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis.
Nah, iblis ini adalah bagian daripada jin. Nah, dari kata inilah maka ulama mengatakan jin itu adalah bagian daripada malaikat. Tapi sebagian ulama mengatakan beda antara malaikat dengan jin, itu beda. Malaikat sendiri, jin adalah makhluk yang lain. Di mana dilihat daripada asal penciptaannya. Kalau malaikat diciptakan Allah dari cahaya, sedangkan jin diciptakan Allah dari api. Ya, ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam? Ya, sujud sebagai ketaatan atas perintah Allah. Apa yang dikatakan jin atau iblis tadi? Ana khairum minhu. Saya ini ya Allah lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan api lebih mulia, api lebih bagus, lebih baik daripada tanah. Atas dasar itulah aku tidak mau sujud kepada Adam. Nah, inilah asal muasal daripada penciptaan jin. Ya, jin adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari api. Jin sama seperti bangsa manusia, ya. Jin itu juga sama seperti bangsa manusia. Manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman disebut mukmin, yang tidak beriman disebut kafir. Kalau yang jahat banyak lakopnya. Ada yang murtad, ada yang fasik, ya, ada yang munafik, macam-macam terkandung daripada akidah dan perbuatannya. Maka sebutannya beda-beda. Yang keluar dari Islam murtad namanya. Yang antara ucapan dengan perbuatan enggak sama, munafik namanya. Nah, bersama dengan jin. Jin ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang baik, ada yang tidak. Yang baik yang beriman namanya jin muslim. Yang jahat namanya iblis, yang selalu mewaswaskan kepada diri manusia namanya setan. Ini bangsa daripada jin. Nah, inilah berdasar inilah maka meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk kepada perbuatan syirik. Ya, al-isti'azatu bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah termasuk kepada perbuatan syirik yang bisa membatalkan atau merusak iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat kejadian ini ada enggak? Karena Al-Quran itu kan hudal lil muttaqin. Walaupun diturunkan dulu kejadiannya, tapi ini ternyata kalau kita flashback, kita lihat di seputar kita, di sekeliling kita, tradisi ini atau kebiasaan ini ada atau tidak? Ada enggak kira-kira? Kalau yang di Laut Selatan apa namanya tuh? Penghuni Laut Selatan kalau nggak salah itu ya. Siapa? Nyi Roro, iya, Nyi Roro Kidul gitu ya. Iya, katanya Nyi Roro Kidul penguasa Laut Selatan atau pantai selatan, ya kan. Biasanya setiap tahun atau bulan apa saya nggak ngerti, itu dilakukan yang namanya larung saji kalau nggak salah gitu ya. Larung saji di tengah lautan supaya apa? Supaya Nyi Roro Kidul itu enggak marah. Kalau Nyi Roro Kidul marah, bisa hancur daerah. Kan begitu. Dilakukan yang namanya larung saji. Nah, Nyi Roro Kidul itu siapa? Kalau bangsa manusia kok udah mati kan gitu. Manusia pasti mati, jasadnya dikuburkan. Nyi Roro Kidul itu biasa jadi itu adalah bangsa jin. Bisa jadi adalah penjelmaan bangsa jin. Nah, ini ternyata kejadian seperti itu. Ada namanya larung saji, ada yang namanya sedekah bumi dan lain sebagainya. Masih ada tradisi-tradisi seperti itu.
ya, takut ditimpa bahaya, nanti penghuni ini marah, akhirnya dilakukan yang namanya ritual memberikan sesajen, minta perlindungan biar enggak marah. Sering saya sampaikan di daerah Ponorogo ada di Madiun ada yang namanya Danau Ngebel. Ya, Danau Ngebel dulu orang-orang Ponorogo ke Ngebel itu melakukan yang namanya tradisi namanya Grebek Suro. Ada namanya tradisi Grebek Suro, yaitu mengiringi sesembahan untuk diberikan kepada penghuni Danau Ngebel, Telaga Ngebel gitu ya. Saya pernah ke Telaga Ngebel di sana sama teman-teman mahasiswa bikin kemah di sana. Sekarang sudah rame, sudah jadi tempat wisata. Dulu angker. Supaya penghuninya enggak marah, enggak menimbulkan bencana buat penduduk, baik yang menghancurkan harta benda, apa yang dibuatkan sesajen? Ngirimin wanita masih muda, masih perawan ditenggelamkan. Awal-awal seperti itu. Tapi sama kiai saya, tradisi ini dikikis demi sedikit. Pertama, tadi wanita, kemudian diganti. Dengan apa? Dengan kerbau, kepala kebo dipotong, direndam di sana. Kenapa? Setelah itu diganti dari kepala kebo diganti dengan kepala kambing. Diganti lagi tahun berikutnya dari kepala kambing diganti dengan kepala ayam. Setelah itu apa? Diganti dengan secari kertas bertuliskan doa dari kiai. Nah sekarang alhamdulillah tradisi itu sudah nggak ada, tapi hanya bukan larung sesajen tapi doa bersama, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilakukan dan itu yang saya terima ceritanya dari kiai saya almarhum Kiai Sukri Jarkasi, ya. Kiai Sukri Jarkasi itu selalu ketika kita malam kemisan itu nyampaikan tradisi seperti itu. Maka ketika Grebek Suro, santri-santri nggak boleh ada yang keluar malam. Ketahuan siapa yang ke Ponorogo ngikutin tradisi ini, nggak tawar-menawar, langsung dipulangkan, angkat koper, gulung tikar, panggil orang tua, nggak berhak tinggal di sini. Tuh saking kerasnya seperti itu. Ada tradisi itu setiap Grebek Suro atau malam satu Syuro seperti itu. Ada tradisinya ya. Jadi kenapa dilakukan seperti itu? Karena itu ya tadi, kalau merubah suatu adat atau kebiasaan, kalau secara frontal pasti orang akan menolak keras-keras. Maka kiai yang melakukan adalah secara bertahap, sedikit-sedikit, dengan diberikan pencerahan-pencerahan, diberikan bimbingan-bimbingan, dikumpulkan. Saya masih ingat itu kalau kalau Idul Fitri itu desa-desa binaannya datang semuanya bertrek-trek, sehari itu kurang lebih 5.000 tamu binaan dari setiap pelosok-pelosok binaannya. Itu yang dilakukan kiai saya. Akhirnya tradisi itu pun hilang, menjadi tempat wisata. Orang nggak takut lagi untuk melakukan kegiatan di Danau Ngebel tadi. Tuh, ya, ini ternyata ada di tradisi kita, ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, minta perlindungan kepada bangsa jin. Diingatkan oleh Allah, fazaduhum rohaqo. Ketika kita minta bantuan, minta perlindungan kepada setan, kepada jin, jin itu tidak membantu kita, bukan meluarkan kita dari kesulitan, bukan melindungi kita dari bahaya. Fazaduhum rohaqo, akan sebaliknya malah menambah rasa takut kita, malah menambah kita untuk selalu berbuat dosa. Ini penafsiran yang pertama. Fazaduhum artinya jin-jin itu menambahkan kepada orang yang minta tolong kepadanya, rohako itu semakin takut. Rohako bisa juga artinya isemnya itu semakin lama, semakin ralut dia untuk selalu berbuat dosa kepada Allah. Tafsir yang kedua, fazaduhum rohaqo, artinya apa? Ini menggambarkan kesombongan daripada jin. Kok manusia minta tolong sama aku, berarti aku hebat, berarti aku ini kuasa. Toh manusia yang dianggap makhluk yang paling mulia
ya kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, tapi kok nyatanya dalam masalah ini masih minta tolong kepadaku, masih berlindung kepadaku, padahal dia punya Tuhan yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah rohaqo di sini artinya kesombongan bagi jin. Jadi ada dua penafsiran. Rohaqo bisa artinya khaufun atau ismun, takut atau dosa. Rohaqo bisa juga dikembalikan kepada timbulnya rasa sombong, semakin tingkatnya rasa sombong yang dimiliki oleh jin karena banyak manusia yang minta perlindungan kepadanya. Masyarullah, inilah dasar kenapa meminta pertolongan, yaitu artinya meminta perlindungan kepada selain Allah, termasuk perbuatan syirik, karena kita mengakui bahwasanya di samping Allah ada makhluk yang memiliki kekuatan. Dalam hal ini adalah jin atau setan. Ya, jin atau setan. Ini jin atau setan juga termasuk adalah orang-orang yang berhubungan dengan jin. Dalam ritualnya atau dalam kegiatannya dia mengandalkan kebantuan daripada jin. Maka meminta bantuan atau perlindungan kepada orang tersebut juga termasuk perbuatan syirik. Siapa mereka? Ya para tukang ramal, tukang sihir, dukun, semuanya itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan jin. Ya, minta jabatannya supaya karena dia berada di kursi basah, takut orang lain ini merebut kursi basahnya, dia datang kepada dukun, minta jimat-jimat, minta perlindungan, dikasih jimat, ya tetap gak bisa. Ya, tidak akan bisa. Karena yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan. Berarti Allah yang mematikan maupun mengambil apa yang Allah atau apa yang ada pada diri kita. Jin enggak bisa, walaupun ya pernah sebagian atau mungkin ada kadang-kalanya apa yang dikatakan tukang ramal atau yang dikatakan tukang sihir atau dukun itu pernah ada benernya. Nah inilah yang membuat kadang-kadang kita percaya, oh hebat banget dukun tersebut, hebat banget paranormal tersebut, apa yang disampaikan benar. Karena kita ingat di surah Al-Jin ini kalau kita kupas secara selesai ya, ada sebagian jin itu dia punya yang namanya bangku di arsono, di langit, duduk-duduk nguping berita dari langit. Nguping berita dari langit. Apa sih kejadian di langit ini? Di kuping sama jin ini. Setelah itu baru disampaikan kepada tukang ramal. Ya, makanya pernah waktu itu di Rasulullah diajarkan doa sama malaikat Jibril kalau nggak salah, bagaimana cara menghancurkan jin iblis yang nguntil kan gitu kan, hingga akhirnya jin iblis itu terbakar dengan perantara doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka kalau kita kaji surah Al-Jin itu mereka sering ngintil nguping berita dari langit, kemudian disampaikan kepada sekutu-sekutunya di dunia, itu tukang sihir, tukang ramal dan dukun. Maka kadangkala apa yang disampaikan tukang dukun, tukang ramal sesuai dengan kenyataan. Bukan tukang dukunnya yang hebat, bukan tukang ramalnya yang hebat, bukan tukang sihirnya yang hebat, tapi karena bantuan daripada jin. Nih, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi dikatakan bahwasanya meminta perlindungan atau isti'azah itu ada dua. Ada isti'adzah syar'iyah, isti'adzah yang diperbolehkan, dan ada isti'adzah yang tidak diperbolehkan yang termasuk kategori syirik. Tadi yang pertama yang saya sampaikan itu kategori isti'adzah yang dilarang karena termasuk perbuatan syirik. Adapun isti'adzah syar'iyah yang dibolehkan adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Wa an Khawalah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta jarhala min manzilihi dzalika, rawahu Muslim. Dari Khawala binti Hakim, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala, barang siapa orang yang mampir singgah turun manzilan pada suatu tempat, bisa berarti rumah, gedung atau yang lain sebagainya ya. Barang siapa singgah menetap di suatu rumah atau tempat, kemudian dia berkata faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk ciptaan Allah. Apa kata Rasulullah? Lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan ada sesuatu yang memberikan mudarat, bahaya baginya, hatta yarhala min manjili, sampai orang itu meninggalkan tempat ya yang dia singgahi tadi. Nah, ini menandakan bahwasanya perlindungan yang benar ada perlindungan bikalimatillahi tammah. Makna bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Qur'an. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sunnah Rasulullah, ketika kita berada di pagi hari, kita suruh baca apa? Ada zikir pagi hari, diantaranya membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang kalau kita pahami makna masing-masing surat tersebut, khususnya di Al-Falaq sama An-Nas, itu kan minta kita terhindar dari gangguan ya, wasmin syaril waswasil khannas dalam surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas, yaitu gangguan daripada bisikan setan ya, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang selalu mewaswaskan dalam hati manusia, minal jinnati wan nas. Minta kita dilindungi oleh Allah dari gangguan setan, dari kejahatan bangsa jin maupun dari kejahatan bangsa manusia. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang mendawamkan doa ini, dia berlindung kepada Allah dengan membaca surah ini, maka kalau dibaca pagi hari, maka dia akan dalam lindungan Allah sampai dengan sore hari. Maka di sore hari pun kita diperintahkan untuk membaca ini. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah ini ketika sore hari, maka dia akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari, begitu seterusnya. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwasanya perlindungan yang dibolehkan adalah minta perlindungan dengan wasilah Al-Qur'an. Itulah yang tidak dipertentangkan, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum tidur pun kita disuruh ini ya, banyak istilahnya ayat-ayat Al-Quran yang kita gunakan, tujuannya makanya kita nggak tahu kalau malam hari itu ya, malam hari itu gangguannya apa, kita nggak tahu. Bisa ada orang yang berlaku jahat pada kita. Dulu waktu saya di daerah Ponorogo itu masih sering lihat apa tuh, nyala di atas tuh kayak bola api, jatuh belum, ya kan? Katanya telu, katanya apa, santet, wallahu alam. Sering itu lewat terang banget, lewatin di atas pohon bambu, sering kejadian seperti itu. Nah, itu kan bisa jadi adalah orang-orang yang tidak senang kepada kita. Kita pengen tidur nyenyak-nyenyak, ternyata ada yang tidak senang dikirimi berbuat jahat seperti itu. Maka kita minta berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada jin atau setan. Inilah contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Ya, sekali lagi tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita mempraktekkan Allahu Somad, hanya kepada Allah kita bersandar, menyandarkan segala urusan kita. Mari kita tutup dengan baca doa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim ala tabaraktan kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata wal a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatah ya Alim, iftah lana abwaba rahmatika wa fadlika wa rizkika wa ilmika wal huda. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata wal a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya serta kekhilafan di sana sini saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.